lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita dan Kak Desi. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Pasti semua baik-baik kan? Puji Tuhan. Nah, teman-teman pasti sudah siap. Pastinya mulai dong. Yuk, ibadah kita mulai di dalam doa. Kak Vita berdoa ya. Semua ikut dalam doa, oke? Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita memuji Tuhan ya. Harus semangat. Harus semangat. Nah teman-teman, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Kita harus berani tampil beda, oke? Oke. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku siapin gayanya, berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ayo gayanya yang bagus. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong. Yuk sama-sama kita mau nyanyi pujian ini. Aku anak Tuhan zaman sekarang tidak mau serupa dengan dunia. Oke, semangat ya nyanyinya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi milik-Nya. Asik, tanganku, kakiku
kita mau sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan video menghafal ayat hafalan. Wah, keren-keren semuanya. Keren sekali. Yuk saksikan sama-sama ya. Sekali lagi Kak Sari. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah dengan biasa di dalam Tuhan. Yuk ikutan, yuk sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Berbahagialah orang yang melayani, karena mereka akan Timotius 4 ayat 5a. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Wah, tadi Kak Desi sudah lihat teman-teman memuji Tuhan dengan sangat semangat. Wah, luar biasa ya, luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu teman-teman. Ayo sikap doa bagaimana? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kami hikmat, pengetahuan sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kakak akan menceritakan sebuah cerita yang serupa di cerita yang Kak Kesha minggu lalu telah ceritakan. Tapi tidak sama. Bagaimana tuh ya teman-teman? Ya, ceritanya hampir mirip-mirip teman-teman, tapi tetap ada perbedaannya. Nah, cerita hari ini judulnya tentang lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Nah, lalang itu apa ya? Dia sejenis binatang atau sejenis tanaman? Oke, Kak Desi akan kasih tahu kalau teman-teman belum tahu. Nah, lalang adalah rumput teman-teman, berarti sejenis tumbuhan. Lalang adalah rumput liar yang tinggi yang merusak tanaman yang ada di sampingnya. Nah, ada seorang penabur yang menaburkan benih padi yang baik di ladangnya atau sawahnya. Lah, kenapa tidak gandum ya Kak Desi? Tadi kan lalang di antara gandum. Nah, karena kita di Indonesia, maka kita harus memakai benih padi dan sawah. Karena
Kita di Indonesia kan menanam padi dan tumbuhan yang lainnya. Kalau gandum kan jarang kalau di Indonesia. Jadi kita memakai padi aja ya teman-teman, padi dan sawah. Nah, penabur ini menabur benih padinya pada waktu siang hari. Nah, pada waktu malam hari, waktu semua orang pada tidur nyenyak, musuh di antara penabur ini datang dan menaburkan benih lalang di sawah yang sama, teman-teman. Wah, tidak baik ya teman-teman. Nah, beberapa waktu kemudian benih padi itu tumbuh dengan subur dan mulai mengeluarkan bulir-bulir padinya. Waktu pertama tumbuh, benih lalang dan padinya tidak kelihatan teman-teman. Maksudnya tidak kelihatan berbeda. Jadi si penabur tadi tidak sadar kalau di situ ada benih lalang karena sama-sama bentuknya itu mirip teman-teman. Kalau pertama tumbuh itu dia tidak kelihatan berbeda. Tapi setelah keluar bulir-bulirnya, kelihatan, wah ternyata ada tumbuhan lain selain padi teman-teman, yaitu tumbuhan lalang. Tapi tidak lama kemudian lalang juga terlihat, wah ternyata ada tumbuhan lalang di antara padi-padi ini. Nah, pada waktu itu pekerja-pekerja langsung datang kepada penabur benih itu. Dia menanyakan kepada tuannya, bukankah tuan menaburkan benih padi di sawah itu? Kenapa ada tumbuhan lalang yang tumbuh pada saat itu? Penabur itu memberitahukan bahwa pada waktu malam musuh kita datang dan menaburkan benih lalang di sawah itu. Kemudian pekerja-pekerja itu meminta izin kepada penabur untuk mencabut semua lalang yang tumbuh itu. Tetapi penabur itu berkata, oh jangan dicabut. Sebab mungkin tanaman padi yang mulai mengeluarkan bulir-bulir padi itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, pada waktu itu penabur berkata kepada para penuai, teman-teman, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah bulir-bulir padi itu ke dalam lumbungku. Apa maksud dari cerita ini teman-teman? Yang menabur benih yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri. Sawah di mana benih itu ditaburkan adalah dunia ini. Benih-benih padi yang baik adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, benih lalang adalah mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Musuh dari penabur yang menabur benih lalang tadi adalah iblis sendiri, teman-teman. Jadi, baik anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus hidup bersama di dunia ini. Si iblis masih belum dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Seringkali kita berpikir, kenapa si iblis itu tidak dimusnahkan saja agar dia tidak mengganggu dan menghasut anak-anak Tuhan? Kak Desi juga pernah bertanya, kenapa Tuhan tidak memusnahkan iblis itu ya gitu. Tapi ternyata Tuhan masih mengizinkan kita hidup bersama-sama di dunia ini agar kita bisa menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kita juga masih diizinkan Tuhan untuk hidup bersama-sama di dunia ini untuk menguji iman percaya kita, teman-teman. Apakah kita masih kuat menghadapi cobaan dari dunia ini? Atau kita tetap mempertahankan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati dan kehidupan kita. Nah, Tuhan mau kita melakukan atau menghasilkan buah-buah roh, teman-teman, seperti yang minggu-minggu lalu kita sudah belajar. Kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang sudah diceritakan tentang buah-buah roh seperti yang kakak-kakak sudah ceritakan minggu lalu. Kita harus sabar terhadap teman-teman kita. Kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah menyakiti hati kita. Yang harus teman-teman ketahui, Tuhan kita tidak buta. Mata Tuhan selalu melihat semua perbuatan kita, teman-teman. Seperti yang Kak Desi sudah ceritakan tadi, lalang-lalang itu dikumpulkan terpisah lalu dibakar, teman-teman. Nah, sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka dimasukkan ke dalam api neraka, teman-teman. Nah, yang kedua, bulir-bulir padi itu dipisahkan lalu disimpan di dalam lumbung. Nah, sama dengan kehidupan kita
sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dikumpulkan untuk menerima hadiah yang sudah disediakan Tuhan Yesus bagi kita, yaitu kita akan tinggal di rumah Bapa yang mulia dan kita akan menikmati kehidupan yang kekal di sana. Amin. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1b. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pasti semua sudah mendengar dengan baik. Iya. Nah, apa nih yang Kak Vita dapat dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan kali ini menarik ya Kak Kesya. Kak Vita belajar bahwa kita itu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berani tampil beda. Wah, betul banget Kak Vita. Kita harus berani tampil beda karena kita anak-anak Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kita lihat aktivitasnya ya. Yuk. Hai teman-teman, aktivitas minggu ini adalah Search and Find the Challenge. Nah, baca dalam Matius 13 ayat 4 ya, kemudian temukan kata-kata yang hilang dalam ayat ini. Yang mana ya gambar gandum? Selamat mengerjakan teman-teman. God bless you. Nah, seperti itu ya teman-teman, harus dikerjakan. Pasti semuanya bisa mengerjakan aktivitas kali ini. Nah, jangan lupa, setelah selesai teman-teman kirim ya aktivitasnya ke sekolah minggu di udara. Sebelum ibadah kita selesai, ada pengumuman nih yang mau lewat. Iya, penting banget ya Kak. Iya. Jadi harus simak dengan baik ya teman-teman. Yes. Hai teman-teman, sudah ikutan Cekas Got Talent belum? Nah, di Cekas Got Talent ini, teman-teman bisa menampilkan talenta kalian. Bisa bernyanyi, main musik, menari, melukis, baca puisi, memasak, sport, banyak lagi. Banyak hadiahnya loh, ada piala dan juga kupon reward. Segera kirimkan videomu ya. Ditunggu sampai 31 Agustus 2022. Ayo ikutan Cekas Got Talent. Yah, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Iya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.